Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di webinar soft skill saya. Kita mulai ke materinya. Oke, udah tampil belum slide-nya, teman-teman? Oke. Baiklah, kita mulai. Kita akan mengenal simbol-simbol di gambar teknik. Nah, yang pertama, kenapa sih simbol di gambar teknik sangat penting? Simbol di gambar teknik sangat penting karena untuk memastikan komunikasi yang sama di seluruh dunia. Agar informasi teknis dapat dipahami secara universal, simbol juga menyederhanakan dalam penyampaian informasi dan memperjelas komunikasi untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan produk. Selain itu, penggunaan simbol juga dapat mempercepat proses produksi dengan memudahkan kerjasama antara desainer dan produsen. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada definisi dan fungsi dari simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu secara ringkas dan mudah dipahami. Untuk fungsi dari simbol, untuk menyederhanakan informasi dalam bentuk sebuah tanda atau gambar, sehingga informasi teknik dapat disampaikan secara lebih singkat dan jelas. Nah, jadi untuk menyampaikan informasi dalam gambar teknik, kita tidak perlu menaruh informasi yang panjang, cukup diwakilkan oleh simbol saja. Sini ada simbol diameter. Di sini ada simbol diameter dengan simbol O dicoret di depan nilai seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, lingkaran pada gambar memiliki dimensi diameter. Misalnya diameter 80. Berarti lingkaran ini berdiameter 80 mili. Yang di tengah ini berukuran 30, diameter 30. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari gambar 2D. Di sini ada 8 lubang yang berukuran diameter 10. Nah, lingkaran ini ukurannya diameter 58 mili. Lingkaran ini juga berukuran 22 mili. Nah, sama juga seperti ini. 6 ini artinya ada 6 lingkaran yang berukuran diameter 8 mili. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada simbol radius, R, atau juga bisa disebut jari-jari. Dapat digunakan untuk permukaan yang lengkung. Seperti ini ya. Bagian dalam dan luar. Jari-jari juga digunakan untuk menunjukkan fillet yang diberikan. Untuk memperkuat tepi pada permukaan yang terhubung. Dimensi jari-jari didahului oleh R. Nah, seperti ini ada R6. Berarti ukurannya ini jari-jarinya 6 mm. Lanjut. Nah,
atau dari simbol jari-jari atau radius. Lingkaran ini berarti berukuran 12 mm. Nah, seperti ini juga. Lingkaran ini jari-jarinya 32. Selanjutnya ada jari-jari bola SR, arti jari-jari bola. Digunakan untuk menunjukkan jari-jari permukaan bola. Misalnya, jika permukaan bola diberi label SR seperti ini, berarti jari-jarinya adalah 30 mm. Jari ini berdiameter 30 mm. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada diameter bola S diameter. Jika yang tadi adalah bola jari-jari, selanjutnya ada diameter bola. Digunakan untuk menunjukkan diameter permukaan bola. Misalnya, diameter bola 30, berarti permukaan ini memiliki diameter 30 mili. Seperti ini ya, yang di tengah ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada simbol kotak. Simbol kotak ini digunakan untuk menunjukkan penampang persegi dari suatu komponen, misalnya seperti ini. Bisa dilihat ada kotak yang di tengah ini, dia ukurannya 20. Nah, berarti komponen tersebut merupakan penampang persegi dengan setiap sisinya berukuran 20. Nah, dari sini ke sini berarti 20, sini ke sini 20 juga. Oke, lanjut. Selanjutnya ada chamfer, C. Simbol C, chamfer, digunakan untuk supaya bagian dari tepi sebuah produk yang digambar tidak tajam. Misalnya, seperti contoh gambar ini, C3, berarti chamfer yang digunakan berukuran 3 mm. Dari sini ke sini 3 mm. Disimbolkan dengan C3, berarti chamfernya berukuran 3 mili. Seperti ini ya chamfernya. Digunakan biar tepi ini tidak tajam. Oke. Selanjutnya ada true. Nah, true ini dibagi menjadi dua. Ada true kedalaman all, berarti dia ini tembus sampai ke ujung permukaan benda. Sedangkan sesuai yang kedua, sesuai angka ukuran kedalaman dan arah proyeksinya itu kemana. Contohnya ini ke bawah. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada diameter luar lubang yang berdiameter 14. Ada 4 lingkaran yang berdiameter 14. Untuk kedalamannya ini 10 mm. Dan proyeksinya menghadap ke bawah. Berarti lubang ini menghadap ke bawah. Ada 4 lubang ini. Dan untuk lubang yang di dalam ada 4 juga, tapi diameternya 9. Dan dia true. Berarti lubang yang diameter 9 ini dia tembus sampai ke bawah, ke ujung permukaan. Tidak berukuran 10. Dan ini juga untuk yang lubang berdiameter 6,9 mili ini, dia hanya berukuran kedalamannya, hanya berukuran 6,9 mili. Tidak tembus true. Lanjut. Nah, di sini ada simbol kekasaran. Kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata profil, yang selanjutnya disebut nilai kekasaran RA. Tingkatan atau nilai harga berdasarkan standar ISO terbaru dituliskan dengan huruf N.
yang diikuti oleh angka kualitas yang menunjukkan tingkat kekasarannya. Mulai dari yang terhalus N1, ini dari N1, dan yang terkasar N12. Berarti yang terhalus itu dimulai dari N1, terus sampai lanjut yang paling kasar itu N12. Untuk yang terhalus ini dia dilakukan pengerjaannya oleh mesin-mesin yang modern, seperti mesin CNC dan mesin yang lainnya. Dan untuk yang kekasaran ini bisa menggunakan yang mesin seperti mesin gerinda atau alat bantu yang lainnya. Ini ada simbol dasar kekasaran permukaan. Nah, di sini ada 3 ya. Yang A, simbol dasar berupa 2 garis membentuk 60 derajat dengan garis sebelah kanan lebih panjang. Nah, berarti dia kekasaran yang harus dicapai dengan proses apa saja. Ketika kita menemukan simbol ini, berarti proses yang kita lakukan itu boleh dicapai dengan proses apa saja, tidak harus menggunakan mesin. Yang B, simbol dengan garis penutup. Nilai kekasaran yang harus dicapai dengan proses mesin atau pembuangan material atau menghasilkan gram. Nah, berarti ya ketika kita ketemu dengan simbol yang ada garis penutup ini, itu tidak boleh kita capai dengan proses apa saja, seperti yang nilai simbol A. Kita harus menggunakan mesin untuk mencapai proses yang harus dicapai, nilai kekasarannya. Lanjut yang C, ada simbol lingkaran di tengah ini. Nilai kekasaran yang harus dicapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Nah, kalau kita ketemu sama simbol yang ada lingkaran di sini, berarti prosesnya itu tidak boleh lagi ada pengerjaan lanjutan atau sudah maksimal. Tidak boleh lagi dilakukan pengerjaan, baik itu menggunakan mesin atau apa saja. Oke, lanjut. Simbol dengan tambahan nilai kekasaran dan perintah pengerjaan. Nah, di sini ada nilai-nilai letak simbolnya ya. Ketika kita menemukan ini, yang A, nilai kekasaran RA atau tingkat kekasaran N1 sampai N12. Kalau ada nilai N1 sampai N12 di sini, berarti pengerjaan yang harus kita lakukan itu harus beracuan sama nilai yang ada di sini. Yang B, cara pengerjaan lapisan. Nah, di sini juga jika terdapat ada pengerjaan apa, misalnya di sini di bubut, berarti kita harus mengerjakan pekerjaan itu dengan dilakukan di bubut. Yang C, panjang sampel. Nah, berarti di sini jika ada ukuran panjangnya 2 mm, berarti pekerjaan kekasarannya hanya boleh dilakukan sepanjang 2 mm. Yang D, arah bekas pengerjaan. Nah, di sini. Jika di sini ada simbol arah bekas pengerjaan, berarti dia menunjukkan bekas pengerjaannya itu arahnya kemana. Apakah lurus, apakah miring seperti ini, dan juga bisa X bekas pengerjaannya itu. Yang E, kelebihan ukuran yang dikehendaki. Nah, untuk melakukan pekerjaan nilai kekasaran, kita harus menentukan kelebihan ukuran yang dikehendaki. Misalnya kita lebihkan ukurannya itu 2 mili. Di sini 2 mili, berarti pada saat kita melakukan proses kekasaran, kita harus melebihkan ukurannya itu 2 mili untuk dilakukan proses selanjutnya menggunakan mesin lain yang lebih presisi untuk menghilangkan kekasarannya itu.
Dan F, nilai kekasaran lain jika diperlukan ya, opsional. Lanjut dengan simbol dengan tambahan kekasaran. Yang pertama, nilai kekasaran A harus dicapai dengan proses apa saja. Nah, berarti jika tidak ada garis di sini ya, langsung garis 60 derajat saja. Berarti ini boleh nilai kekasarannya dicapai dengan proses apa saja. Tidak harus menggunakan mesin atau yang lainnya. Yang B, jika ada simbol yang seperti ini, ada garis di atasnya, berarti nilai kekasaran A ini harus dicapai dengan proses mesin. Kita tidak boleh sembarang saja membuat nilai kekasarannya, harus menggunakan mesin ini untuk memprosesnya. Oke, lanjutnya di sini ada simbol lingkaran di tengah ini, di bawah A ya. Berarti nilai kekasaran A yang harus sudah tercapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Nah, kita tidak boleh lagi melakukan pengerjaan jika simbol lingkaran ini sudah ada, sudah dilakukan kekasarannya. Oke, kita lanjut. Ada simbol A1, A2 ini, nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Artinya permukaan tidak boleh lebih kasar dari A1 dan tidak perlu lebih halus dari A2. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya kita ambil dari N11 dan N10. Berarti dia tidak boleh lebih kasar dari 25 mikrometer dan tidak boleh lebih halus dari 12,5 mm ini atau microinch. Boleh misalnya kita melakukan kekasarannya itu 20 mikrometer atau juga masih bisa 15, masih bisa. Jangan sampai melewati dari angka kedua ini. Tidak boleh lebih kasar dari 25 dan tidak boleh lebih halus dari 12,5. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk kita mengukur tingkat kekasaran permukaan, kita bisa menggunakan alat surface roughness tester, teman-teman. Jadi alat ini untuk mengukur tingkat kekasaran permukaan yang akan kita uji. Nah, caranya dengan ditempelkan, nanti nilai kekasarannya akan tampil di alat pengukur ini. Seperti contohnya ini, RA 1500 mikrometer. Oke. Nah, di sini ada simbol defrise. Berarti permukaan yang harus dikerjakan dengan mesin frise. Jika di sini ditulis defrise, harus diselesaikan atau dikerjakan dengan mesin frise. Nah, ini contoh mesin frise. Kalau di sini ditulis dibubut, berarti prosesnya harus dikerjakan dengan mesin bubut. Oke, kita lanjut. Di sini ada ukuran 0,3 mm. Nah, kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan. Misalnya harus diberi kelebihan ukuran sebesar 0,3 mm. Berarti kita harus menyisakan ukurannya ini sebesar 0,3 mm. Nah, contohnya ini. Permukaan ini harus kita lebihkan 0,3 mm untuk dilakukan proses pengerjaan lainnya. Boleh dengan mesin yang lebih presisi untuk menyelesaikan proses memiliki kasaran ini. Untuk mengerjakan 0,3 mm ini ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada yang ketiga, simbolnya ini, arah bekas pengerjaan atau tekstur yang kita inginkan. Misalnya harus tegak lurus terhadap bidang proyeksi, berarti dia arahnya tegak lurus ke atas ke bawah, dia melakukan pengerjaan kekasarannya.
Sini ada yang miring juga, seperti simbol sama dengan, berarti dia proses arahnya itu dilakukan kanan kiri horizontal ya. Sedangkan yang tadi tegak lurus, tidak boleh kita melakukannya itu miring juga, beda-beda dia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada M saling membelit dari segala arah, berarti arahnya ini dia saling membelit dari segala arah. Contohnya misalnya kita sering menemukan keramik ya, yang simbolnya seperti ini, berarti dia menggunakan simbol M, saling membelit dari segala arah, agar tidak licin permukaan yang keramik itu. Yang X menyilang terhadap bidang proyeksi, berarti proses yang untuk menghilangkan kekasarannya dilakukan dengan cara menyilang. Biasanya ini ditemukan untuk tool-tool yang itu ya. Ada yang kalau teman-teman bisa pernah ngelihatnya, ada yang kekasarannya itu bentuknya X seperti ini. Lanjut, C melingkar, berarti dia arahnya itu dilakukan melingkar pada titik pusat permukaan ini. Yang R radial terhadap pusat permukaan. Nah, seperti ini, berbentuk ini. Berarti dia arahnya seperti ini. Tidak lurus, tidak miring, tidak X. Nah, jadi sudah diatur semua simbol-simbolnya. Jadi kita tentukan saja sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang proyeksi. Di sini kan ada terhadap bidang proyeksi, terhadap bidang proyeksi. Nah, proyeksi itu apa sih? Proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata kita. Jadi mata kita ini. Nah, cara kita melihat suatu benda 3 dimensi ke dalam kertas gambar secara 2 dimensi. Sehingga apa yang kita lihat atau kita pandang dalam kertas gambar sesuai dengan penglihatan mata kita. Nah, contohnya seperti benda ini, mata kita hanya melihat pandangan sebelah kiri atau pandangan depannya. Otomatis yang terlihat hanya ini. Tidak bisa mata kita melihat atas ini. Karena kan mata kita cuma 2. Nah, kalau kita punya banyak mata, bisa kita melihat atas juga. Oke. Nah, selanjutnya panjang sampel yang dianjurkan, misalnya 2,5 mm. Nah, panjang kekasaran yang harus dipenuhi, yaitu 2,5 mm dengan menggunakan mesin tertentu. Panjang permukaan yang kita inginkan untuk dilakukan pengerjaan nilai kekasarannya itu sepanjang 2,5 mm berarti. Tidak boleh kita melakukan pengerjaan kekasaran lebih dari angka 2,5 mm. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tabel kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan tinggi bisa menggunakan proses apa saja. Nah, dari N12 sampai N10 dia bisa dilakukan prosesnya, kekasaran itu bisa menggunakan proses apa saja. Ini kan masih masuk tergolong kasar ya, sangat kasar permukaannya itu. Jadi dia bebas menggunakan proses apa saja. Untuk yang N9 sampai N7 ini nilainya, kekasaran permukaan masih sedikit tinggi, tetapi sudah bisa menggunakan mesin tertentu dan tetap masih bisa menggunakan proses apa saja. Nah, untuk yang dari N9 sampai N7, dia sudah bisa menggunakan mesin tertentu, tapi juga masih boleh kita melakukan dengan proses apa saja, baik itu menggunakan gerinda atau yang lain, masih boleh, karena kekasarannya masih sedikit tinggi.
dan juga masih bisa menggunakan mesin, tergantung selera masing-masing, tergantung kebutuhan. Oke, kita lanjut. Di sini ada N6 dan N4 sampai N4. Ini ada nilai kekasarannya. Nah, kekasaran ini sudah masuk kategori halus, di mana harus menggunakan mesin yang presisi. Jadi, kalau kita melakukan proses kekasaran permukaan ini, dari N6 sampai N4 kita tidak boleh lagi menggunakan proses apa saja. Seperti yang dilakukan oleh N12 sampai N7, dia masih boleh menggunakan proses apa saja. Tapi pada saat kita menggunakan N6 sampai N4, kita tidak boleh lagi menggunakan proses apa saja. Harus menggunakan mesin yang presisi. Selanjutnya ada N3 sampai N1. Nah, di sini kan sudah tergolong sangat halus ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini sudah masuk kategori yang sangat halus dan harus menggunakan mesin yang canggih. Seperti contohnya ya CNC atau mesin modern yang lainnya yang sudah menggunakan program yang ketelitiannya itu sangat tinggi. Berarti N3, N1 ini sudah tergolong sangat halus. Ya. Nah, di sini juga semakin halus suatu permukaan yang diinginkan, maka semakin mahal, teman-teman, biaya pengerjaannya. Kalau kita ada dapat project, misalnya harus dicapai kekasarannya itu N10 misalnya. Tapi kita menggunakan mesin CNC untuk mencapai kekasaran N10 ini kan 12,5, masih kasar ya. Tapi kita menggunakan mesin CNC itu kan tidak efektif ya, dan juga biayanya itu sia-sia yang kita kerjakan. Kalau N10 cukup saja kita menggunakan proses apa saja yang terbilang masih terjangkau harganya, karena kekasarannya ini tidak halus, masih kasar. Jadi untuk para desainer kita harus merencanakan prosesnya itu dengan maksimal mungkin. Harus benar ya, harus detail. Jangan sampai kita mau mencapai N10 12,5 mikrometer tapi kita menggunakan mesin CNC. Ya boleh, tapi balik lagi karena ini kan untuk pekerjaan yang ini kan untuk menekan biayanya supaya efektif dan konsumen juga senang. Oke, kita sudah habis materinya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya persilakan ya. Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mungkin Prasetyo ingin bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan terkait simbol yang telah kita pelajari tadi ya. Ini ada simbol-simbolnya, mungkin ada yang belum jelas pada saat saya menjelaskan tadi.
Ayo yang ingin bertanya masih boleh. Riku Pradeka biasanya atau ini. Oke, jika kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin kita akhiri webinar kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Saya sebagai materi, saya mohon maaf jika ada salah. Kita sama-sama belajar ya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman saya yang telah hadir. Nanti snacknya bisa diambil di mana ya snacknya. Dan jangan lupa untuk download sertifikatnya. Bagi yang join dari awal sampai selesai ada sertifikat. Sertifikat ya di sini di. Nah, nanti sertifikatnya bisa kalian download di sini. Isi kuesioner dulu, nilai apakah tadi webinarnya baik, ya baik. Nah, pasti ini ya. Oke. Materi apa Kak Lukmanul Hakim? Maksudnya materi apa? Materi simbol tadi ya? Oh boleh, nanti saya download, nanti saya infokan link Google Drive-nya ya. Bisa di-upload di sini. Bentar. Lagi di-upload.
Siapa di sini? Nanti mungkin saya bikin di drive aja Kak, Lukman Nur Hakim, nanti materinya bisa di-download ya. Oke, saya tutup ya webinar soft skill pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih.